Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami mengenai eksplorasi karir di industri pendidikan. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Lofarehan. Nama saya Lukmanul Hakim. Nama saya Padil Fitrayandi Saputro. Lanjut aja ya. Jadi pasti kalian pada penasaran kan, industri pendidikan di Indonesia itu bagaimana sih? Prospek kerjanya ada apa aja? Nah, jadi akan dijelaskan oleh Hakim. Nah, sebelum kita mencari tahu karir pendidikan, kita harus tahu dulu nih sistem pendidikan di Indonesia tuh kayak gimana. Nah, sistem pendidikan di Indonesia ini berdasarkan sumber Skolaro itu ada yang pertama itu ada primary. Primary itu terdiri dari TK sama sekolah dasar. Untuk TK sendiri biasanya umurnya itu 3 sampai 5 tahun. Nah, untuk sekolah dasar terdiri dari 6 kelas, 6 tahun. Terus untuk siswa umurnya itu sekitar 6 sampai 11 tahun. Nah, ini dia primary education atau pendidikan yang awal-awal. Ada TK sama sekolah dasar. Lanjut di sini ada middle. Middle itu dia ada sekolah menengah pertama. Kelasnya itu dia 7 sampai 9. Nah, umur siswanya sekitar 12 sampai 14 tahun. Lama sekolahnya itu 3 tahun. Nah, ini untuk middle education. Lalu ada secondary education, yaitu dia sekolah menengah atas untuk umur siswanya 15 sampai 18 tahun. Untuk grade-nya sendiri di sini 10 sampai 12, tapi bisa jadi siswa itu bisa ngambil kelas akselerasi sehingga bisa lebih cepat sekolahnya. Nah, ini untuk secondary education. Lalu ada post secondary sama tertiary. Untuk post secondary education itu khusus untuk D3, diploma 3 atau diploma 4. Kemudian untuk tertiary dia ada S1, S2, dan S3. Ini untuk post secondary dan tertiary education. Nah, dari sistem pendidikan ini ada karir-karir yang bisa kita pilih. Misalkan kayak jadi guru TK, guru PAUD, terus jadi guru SMP, guru SMA, menjadi dosen juga bisa, dan pekerjaannya juga macam-macam. Misalkan kalau jadi guru SMA bisa jadi guru geografi, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, langsung kita lanjut pilihan karir di industri pendidikan. Nah, pilihan karir di industri pendidikan ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu tenaga kependidikan sama pendidik. Nah, untuk tenaga pendidikan itu yang pertama ada kepala sekolah. Nah, untuk job description-nya, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA mengawasi semua operasional sekolah, termasuk kegiatan sekolah sehari-hari. Mereka mengordinasikan kurikulum, mengelola staf, dan menyediakan lingkungan belajar yang aman dan produktif bagi siswa. Untuk aktivitas tugasnya itu mengawasi kegiatan sekolah sehari-hari, termasuk kegiatan operasional dan belajar mengajar. Kemudian merekrut staf sekolah, termasuk staf administrasi dan staf akademik. Kemudian menyusun kegiatan untuk pengembangan potensi guru, memonitor perancangan kegiatan akademik yang dibuat guru dalam tiap tahun ajarannya, menjadi jembatan untuk berkomunikasi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan lingkungan sekitar. Menyesuaikan peraturan pemerintah yang berlaku dengan kebijakan sekolah. Lanjut, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Untuk pengetahuan sendiri, ada administration dan manajemen, education and training, customer and personal service, personnel and human resource. Sebenarnya masih banyak lagi pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kepala sekolah. Kemudian ada keterampilan. Keterampilannya ada coordination, complex problem solving, judgment dan decision making, learning strategy, system evaluation, dan masih banyak lagi keterampilan dibutuhkan untuk menjadi seorang kepala sekolah. Lalu ada kemampuannya. Kemampuan yang dibutuhkan itu oral expression, oral comprehension,
speech clarity, dan written comprehension. Dan masih banyak lagi yang dibutuhkan kemampuan untuk menjadi seorang falsafah. Lanjut, pustakawan. Untuk Fadil. Selanjutnya ada pustakawan. Job description pustakawan yaitu perpustakawan adalah sebutan untuk orang-orang yang punya kompetensi dari pendidikan dan atau pelatihan perpustakawanan. Biasanya, seorang pustakawan menjadi pimpinan di perpustakaan nasional, perpustakaan umum pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten atau kota, atau perpustakaan perguruan tinggi. Work activities dari pustakawan melakukan perencanaan pengadaan buku-buku, bahan pustaka, maupun dokumen lainnya untuk memperkaya koleksi perpustakaan. Mendeskripsikan bahan pustaka serta membuat sarana yang memudahkan para pemustaka menemukan koleksi yang dicarinya. Memelihara ataupun menjaga koleksi perpustakaan agar tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya. Mengumpulkan, menata kembali pustaka, majalah, dokumen, seperti CD dan DVD, dan sebagainya kelak semula. Melakukan kodifikasi pada koleksi perpustakaan sesuai dengan kelompok ilmu tertentu untuk memudahkan pemustaka dalam mencari literatur. Pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dibutuhkan oleh pustakawan. Ada kemampuan memanajerial, lalu kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, problem solving, kemampuan administratif, dan orientasi melayani. Tata usaha, yang ketiga ada tata usaha. Job description seorang tata usaha. Tidak ada suatu bisnis yang berjalan dengan baik tanpa adanya profesi tata usaha atau admin. Admin berperan sangat penting dalam mendata, membuat dokumen, dan mengarsipkan. Bahkan tidak jarang, admin menjadi penghubung komunikasi di lingkungan perusahaan. Seorang admin memiliki cara kerja yang teliti dan detail. Karena menjadi admin membutuhkan ketepatan dan keefisienan kerja yang menyangkut seluruh aspek perusahaan. Ibaratnya, pekerja tata usaha merupakan kaki, jantung, atau otak dari top manajemen perusahaan. Work activities dari tata usaha, memasukkan data ke dalam komputer, membuat dokumen dan data, menjadi perantara komunikasi di dalam lingkungan, perusahaan dan pengarsipan, mengagendakan surat masuk atau keluar, mengelola administrasi perusahaan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dibutuhkan seorang tata usaha. 1. Mempunyai kepribadian yang rapi. 2. Bisa mengatur dan mengorganisir kegiatan. 3. Menguasai komputer. 4. Berpendidikan minimal D3 atau sederajat. 5. Memiliki sertifikat tenaga administrasi sekolah atau madrasah dari lembaga resmi yang ditetapkan pemerintah. Di pendidik, ada dosen. Job description seorang dosen. Dosen adalah pendidik profesional yang bekerja di satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen kerap disebut sebagai ilmuwan karena kapasitas ilmu yang dimiliki. Sebagai seorang ilmuwan, dosen perlu mempublikasikan secara teratur karya tulis ilmiah dan hasil penelitiannya di konferensi akademik. Work activities seorang dosen melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Lalu merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Mengembangkan program kuliah dari bahan ajar. Melakukan transformasi, pengembangan, dan penyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang terakhir meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dari kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan seorang dosen dosen harus mempunyai kemampuan meneliti,
kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, lalu kemampuan penggunaan bahasa asing, dan penggunaan teknologi informasi. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nopal. Nah, oke. Jadi untuk pendidik yang selanjutnya ada tutor. Jadi tutor itu apa sih? Nah, tutor ini adalah para profesional yang mengajar dan menggunakan pengetahuan mereka di bidang mereka dan dapat menerapkannya untuk membantu siswa yang kesulitan. Nah, tugas utama tutor ini adalah memberikan instruksi dan pengajaran kepada murid di luar sekolah, baik secara les atau kursus mengenai subjek akademik tertentu. Nah, tutor ini mengajar murid secara individual maupun dalam kelompok kecil. Tujuannya itu untuk mendampingi murid mempelajari ulang subjek pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Jadi agar di rumah murid lebih menguasai subjek tersebut dan membuat murid proaktif terhadap pelajarannya. Nah, work activities dari tutor ini yang pertama adalah memberikan masukan akademik kepada murid dengan cara yang positif untuk mendorong, memotivasi, dan membangun kepercayaan diri si murid. Yang kedua, mengajarkan murid keterampilan belajar, keterampilan mencatat, dan strategi ujian. Yang ketiga, mengulas materi pelajaran sekolah bersama murid dengan cara mendiskusikan teks, mencari solusi dari soal-soal, serta mengulas worksheet dan tugas sekolah lainnya. Yang keempat, ada memberikan instruksi kepada muridnya, secara individu maupun dalam kelompok kecil, demi meningkatkan prestasi akademik dan keterampilannya, serta membantu murid mempersiapkan diri untuk ujian akademik atau ujian keterampilan. Nah, yang kelima, menilai atau mengevaluasi perkembangan murid dari waktu ke waktu. Nah, jadi untuk pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang tutor. Pengetahuannya itu ada English language, education and training, customer and personal service, mathematics, and psychology. Untuk keterampilannya, seorang tutor itu harus bisa instructing, menjadi orang yang active listening, habis itu learning strategies, reading comprehension, dan juga mahir dalam speaking. Nah, untuk kemampuannya ada oral expression, oral comprehension, speech clarity, written comprehension, dan speech recognition. Nah, yang ketiga, untuk pendidik Indonesia adalah teaching assistant. Nah, teaching assistant ini adalah asisten pengajar yang bekerja sama dengan guru untuk memberikan dukungan kepada siswa di kelas. Nah, mereka ini membantu siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dan memberikan petunjuk serta perhatian tambahan. Asisten guru ini dapat juga memberikan umpan balik kepada guru untuk memantau kemajuan siswanya. Beberapa asisten guru bertemu secara rutin dengan guru untuk membahas rencana pelajaran dan perkembangan siswa. Untuk work activities-nya, yang pertama adalah mengajar dan membantu murid secara individu atau dalam kelompok kecil untuk membantu mereka menguasai tugas dan memperkuat konsep pelajaran yang disajikan oleh guru. Yang kedua adalah mengamati kinerja siswa dan mencatat data yang relevan untuk menilai kemajuan. Dan yang ketiga, ada menyiapkan peralatan atau bahan untuk membantu guru mempersiapkan pelajaran. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang teaching assistant? Untuk pengetahuannya hampir sama ya kayak tadi. Jadi pertama itu adalah English language, ada education and training, public safety and security, customer and personal service, dan psychology. Untuk keterampilannya ada active listening, habis itu speaking, habis itu instructing, bisa mengatur, habis itu social perceptiveness, learning strategies, bisa membuat strategi belajar, dan bisa mengawasi atau monitoring. Dan untuk kemampuannya ada oral comprehension, oral expression, speech clarity, speech recognition, dan information ordering. Nah, yang keempat ada konsultan pendidikan. Nah, kalau konsultan pendidikan itu beda lagi dengan teaching assistant. Jadi kalau konsultan pendidikan lebih berperan untuk membantu pelajar dan orang tua dalam merencanakan pendidikan ke masa depannya. Nah, konsultan pendidikan ini tugas utamanya membantu pelajar untuk memilih jurusan dan tempat studi yang diminati,
baik di dalam maupun di luar negeri. Dan juga mendukung dalam prosedur masuk universitas, membantu mengurus tiket pesawat dan akomodasi, serta menyediakan informasi terkait sistem sekolah di luar negeri, hingga kehidupan bersama masyarakat lokal. Work activities-nya yang pertama ada memberikan gambaran rencana studi yang sesuai dengan tujuan dan target dari seseorang yang menginginkan studi khususnya di luar negeri. Yang kedua, memberikan saran mengenai pemilihan sekolah atau universitas hingga menemukan institusi dan destinasi kuliah yang tepat. Itu sangat penting ya kalau misalkan eh, eh, kita memilih destinasi yang tidak tepat, nanti kita pas kuliah bisa tidak enjoy. Nah, yang ketiga, memberi informasi secara lengkap mengenai akomodasi, tempat tinggal, dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Dan yang keempat, membantu mengurus berbagai keperluan administrasi dari mulai masuk hingga proses keberangkatan ke luar negeri. Untuk pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Nah, yang pertama adalah kemampuan melakukan observasi, itu pengamatan. Yang kedua adalah memiliki pengetahuan ilmu psikologi. Yang ketiga, memiliki pengetahuan ilmu pendidikan. Terus yang keempat, mahir dalam problem solving, menjadi orang yang aktif listener, menguasai bahasa asing, memiliki kemampuan untuk melakukan analisis, dan juga kemampuan interpersonal. Ya, ini sumber referensi dari presentasi kami. Nah, jadi sekian eksplorasi karir dari industri pendidikan. Jadi menurut kalian yang paling keren yang mana sih dari semua eksplorasi karir di sini? Ya pasti banyak lah ya. Soalnya beragam dan juga menurut kita industri pendidikan itu sangat bagus, apalagi demi mensejahterakan kehidupan bangsa, membantu murid-murid dapat meraih cita-cita dan lain-lainnya. Ya mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.